Pernah juga terjadi di masa Nabi Muhammad SAW ada orang sakit keras dan penyakitnya belum pernah dikenal di Madinah waktu itu sampai terdengarlah di telinga Nabi SAW ada seorang sahabat yang sakit dan sakitnya belum pernah terkena seperti itu. Lalu kemudian Nabi SAW menjenguknya. Waktu Nabi lihat, Nabi langsung bilang, kamu berdoa apa? Apa yang kamu ucapkan nih? Maka orang itu bilang, ya Rasul, karena penyakitnya keras sekali. Lalu kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya berkata, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari. Judulnya Keutamaan dan Buah Manis Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Dan tentunya kita sudah membahas panjang lebar buku ini dan kita berada di akhir-akhir buku ini. Dan kita sekarang berada di bahasan yang jubbabnya sama, yaitu lembaran ke-7. Kalau yang pegang bukunya itu di halaman 67, itu induk bahasannya ya. Sebab-sebab yang dapat membantu untuk tetap teguh dalam bersabar. Karena memang setiap kali ada ujian datang, kita nggak punya solusi lain kecuali sabar. Sebagaimana kalau nikmat ada, kita nggak punya solusi lain kecuali syukur. Bila Bapak Ibu mau menemukan jalan keluar dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nikmat, adanya makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, apa saja yang kita rasakan selama ini, air, oksigen, tempat tinggal dan apa saja, itu semuanya nikmat. Kalau mau bertahan, kita syukuri. Alhamdulillah. Dan selalu lihat orang yang lebih di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas supaya syukur kita bisa terjaga. Begitu juga kalau ada ujian datang, gangguan orang, terlilit utang, sakit, apa saja, tidak ada solusi kecuali sabar. Dan kita sedang fokus membahas masalah sabar ini. Dan sudah kita sampaikan dari awal bedah buku kita, sabar artinya menerima takdir Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Misal kita bangun pagi hari sakit, maka tugas kita adalah sabar. Dengan cara kita menerima, oh Allah sedang menguji saya, kemudian saya akan mencari jalan keluar. Ya, jadi kita terima itu dulu. Sakit itu kita terima karena kita berkeluh kesah pun sakitnya tetap akan ada. Ya kan itu. Sama dengan kalau kita difitnah orang, digibah, diceritakan keburukan dan segala macam, itu memang sudah terjadi. Kita mau marah pun tidak ada manfaatnya. Ya karena ujian sudah ada, gitu ya. Maka solusinya adalah sabar. Kita menerima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi kita ikhtiar, seperti kalau kita sakit, ya udah Allah lagi nguji saya. Sekarang saya terima dulu keputusan ini, kemudian saya ikhtiar ke dokter, minum obat, minum teh hangat, istirahat yang cukup. Maka itu yang harusnya kita lakukan. Nah, ini sabar. Dan yang sedang kita bahas sekarang adalah, kita sudah sebutkan di awal buku ini tentang keutamaan sabar, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian perkataan salaf, contoh-contoh orang penyabar. Sekarang kita sudah berada di sebab-sebab yang dapat membantu agar kita bisa tetap bersabar, teguh dalam bersabar. Sudah kita sebutkan poin pertama, masalah bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan. Jadi setiap kali ada ujian, maka kita harus lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Lebih giat dalam sholat, lebih bagus dalam sedekah, lebih rutin membaca Al-Quran, lebih rutin berdoa. Itu akan menjadi giat yang sangat baik, membuat kita lebih bersabar. Yang kedua, selalu mengulangi kata-kata istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah dengan Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar ya, dalilnya di halaman 68 sampai 69. Saya ingatkan kembali sabda Nabi SAW, tidak ada seorang muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik. Kata Nabi SAW, orang kalau diuji dengan Allah dengan ujian apapun, kecil ataupun besar, lalu membaca ini, maka dipastikan Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Kita juga sudah membahas poin nomor 3 tentang masalah mengingat musibah yang menimpa orang lain. Jadi kalau kita flu, ada orang flu dengan demam. Kalau kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Kita masih hidup, ada orang yang sudah meninggal.
Jadi kita selalu lihat kalau nikmat itu orang yang di bawah kita, kita punya motor. Jangan lihat orang yang punya mobil, kita nggak akan bersyukur. Tapi lihat orang yang masih punya sepeda atau jalan kaki. Kalau musibah, kita lihat orang yang lebih berat. Sehingga kita bisa memperkecil dan kita menganggap kecil ujian tersebut. Ini juga sudah kita bahas di poin nomor 3, saya tidak ulangi lagi. Di poin nomor 4, kita selalu bersama dengan orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Dan tempat mereka di majelis ilmu, di masjid. Karena mereka hanya akan selalu memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Jangan berteman dengan orang buruk. Makin ada ujian, makin berteman dengan orang yang buruk. Akhirnya diajak ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, berzina. Makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makin mempersulit permasalahan dia. Kemudian poin yang kelima juga sudah kita bahas masalah menjaga pandangan dari melihat apa-apa yang diharamkan. Ya, kalau di masa kita sekarang seperti media misalnya, kita harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Sekarang kita masuk ke faktor sebab ya yang bisa membuat kita lebih teguh dalam bersabar yang keenam. Ini termasuk penting sekali, yaitu mengingat kematian dan hari kembali ke negeri akhirat. Mengingat kematian. Kalau Bapak Ibu merasa sudah malas sekali ibadah, ya, kendor imannya, maka salah satu solusi terbaik adalah menziarahi kubur. Itu yang paling baik. Coba lewat kuburan 5 menit 10 menit saja, mampir, ucapkan salam, duduk merenung sejenak. Lihat gundukan tanah itu, lihat batu nisan itu. Di bawahnya bukan cuma kuburan itu, semua kuburan ada di pemakaman itu adalah manusia seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih dan segala macam, lebih tinggi jabatannya, lebih bagus jalur nasabnya. Tapi mereka sudah meninggal dunia. Para nabi-nabi saja meninggal, apalagi kita. Oleh karena itu kita harus menyadarkan diri kita gitu ya. Kalau kita juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat kematian ini akan membuat kita lebih hati-hati dalam melangkah di muka bumi ini sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita dan kita lebih terdorong untuk mengerjakan amal saleh. Satu sisi yang lain kita juga akan lebih bersabar, kita akan anggap kecil masalah kita. Oh ternyata gangguan orang itu kecil, toh juga kita akan meninggal. Toh saya juga akan dibangkitkan dengan dia dan kita akan ambil apapun dari orang yang sedang menzalimi kita. Makanya kata Nabi SAW, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang hilang dan habis dirham dan dinarnya. Gak ada uangnya lagi. Kata Nabi SAW, bukan. Kalau itu kecil itu. Cuma orang hilang uangnya. Tapi orang yang bangkrut, orang yang datang hari kiamat, ya membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala jihad. Namun satu sisi pernah menzalimi orang ini, mencaci maki orang yang itu, mengunjing orang yang ini. Dan tidak sempat minta maaf. Maka orang-orang yang dizalimi tersebut akan datang hari kiamat dan mengambil pahala-pahalanya. Dibarter dengan pahala, sholatnya, puasanya, sedekahnya dan seterusnya. Kalau habis pahalanya dan masih ada yang nuntut, maka dibebankan pada dia dosa-dosa orang yang menuntutnya. Jadi memang kita dengan mengingat kematian kita jadi sadar. Orang ini zalimi saya, dia punya power, saya nggak bisa punya apa-apa. Tapi di hari kiamat saya pasti akan ambil hak saya. Tapi lebih besar balasannya. Mungkin dia cuma menggunjing kita atau memfitnah kita atau tidak membayar utang 1 juta, 2 juta, 100 juta. Tapi di hari kiamat kita bisa milih ibadahnya. Saya mau sholatnya ya Allah, saya mau puasanya. Dia yang rugi sebenarnya. Ya, orang-orang ini yang rugi. Nah mengingat kematian itu akan membantu kita untuk itu. Beriman kepada hari kiamat ini membuat dunia ini jadi kecil. Ya, kita tidak akan menghabiskan waktu untuk berebut dalam urusan dunia, tapi kita lebih berpikir bagaimana menjadikan surga, tempat abadi kenikmatannya, itu sebagai target utama kita. Nah ini yang perlu difahami. Kalau kita sadar kita akan meninggal dunia, kita akan jauh lebih sabar. Disebutkan dalilnya oleh penulis, saya bacakan dulu baru nanti kita akan masuk penjelasan lebih panjang lebar berhubungan dengan masalah kematian ini. Dalil yang paling jelas tentang setiap orang di antara kita pasti meninggal. Bagaimanapun dia menjaga kesehatannya, tiap hari olahraga, makanan dan minuman yang sangat sempurna, mungkin kandungan proteinnya tinggi lah, inilah higienis dan segala macam istilah gitu ya. Mungkin juga dia hidup di lingkungan yang asri, jauh dari kebisingan, jauh dari stres, tapi kalau ajal datang tetap akan meninggal. Dalilnya sangat jelas. Surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa, semua yang berjawa pasti mati. Kemudian sabda Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia, yaitu kematian.
mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ada footnote di situ di bawah tentu menjelaskan tentang periwayatannya. Kata penulis, oleh karena itu hendaklah seorang muslim memperbanyak mengingat kematian dan menahan diri untuk bersabar dalam mengingatnya atas segala musibah dan ujian yang menimpahnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu, ya laita sya'ri ba'dal babi maddar. Kematian itu adalah sebuah pintu dan setiap manusia pasti wajib memasukinya. Aduhai, kata penyairnya, setelah pintu itu negeri apakah gerangan? Maksudnya kita akan menuju ke akhirat. Ya, kalau orang baik amal soleh, dia sabar dengan ujian-ujian di dunia maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dia durhaka, pembangkang, ya maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Sekarang satu pertemuan ini kita akan fokus membahas masalah poin ke-6. Ya, dan sudah kami sampaikan di awal kita bedah buku kita ini, kita tidak buru-buru menyelesaikan. Karena kalau buku saku kecil begini mudah sekali menyelesaikan kalau hanya dibaca. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita mentransfer dan memberikan ke Bapak Ibu ilmu dan manfaat-manfaat secara ilmiah, secara syar'i tentunya, yang membuat iman kita bertambah. Berbicara masalah kematian Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari poin yang tidak kalah penting, yaitu kalau seseorang di antara kita wajib menyadari mati itu akan datang dan hampir setiap hari kita merasakan kematian, yaitu tidur. Tidur itu mati sebenarnya. Tidur itu adalah mati. Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu nanti bagaimana kita meninggal dunia, ya seperti kita kalau tidur. Anda ngantuk setiap hari kan malam. Tidak pernah kita tidak tidur. Begitu kita ngantuk, letakin kepala di bantal langsung hilang. Udah seperti itu orang kalau meninggal nanti. Cuma bedanya kalau kita tidur, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang itu meninggal, ruhnya akan ditahan oleh Allah. Kalau dia kalau Allah tahan tidak kembalikan, dia akan meninggal. Tapi kalau Allah masih izinkan kembali ruhnya, maka dia akan melanjutkan hidup sampai ajalnya datang. Jadi memang kita menghadapi kematian itu setiap hari. Dan kita harus menyadari itu kita akan terjadi. Cuma kalau tidur kita masih bisa kembali, masih bisa aktivitas lagi. Masih bisa menambah volume atau jumlah daripada amal soleh untuk memberatkan timbangan hari kiamat. Atau masih bisa istighfar dan taubat dari dosa-dosa supaya tidak kena hukumannya. Nah itu ada. Itu yang terjadi gitu ya. Tapi nanti kalau kematian yang sebenarnya datang, kita sudah tidak bisa kembali lagi. Udah gak bisa sama sekali. Ya. Saya berapa kali mengadakan pelatihan di beberapa tempat, namanya pelatihan kematian menjadi jenazah 5 menit. Saya minta peserta waktu itu, pernah ada tablik akbar di kota Makassar, kami adakan di masjid besar, banyak sekali orang yang datang. Juga saya berapa kali adakan pelatihan di kampus, diantaranya di kampus UPI di Padang. Setiap mahasiswa baru biasanya kita adakan pelatihan untuk itu. Saya minta disiapin geranda jenazah, kain kafannya. Kemudian juga kalau di masjid dulu yang di Makassar Tabligh Akbar itu kita adakan liang lahat di sebelah masjid, gitu ya. Kemudian saya minta setelah jelasin masalah kematian, siapa di antara Bapak Ibu yang mau coba ikut pelatihan 5 menit jadi jenazah. Nah itu waktu itu alhamdulillah ada yang datang ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan ada di lantai 2 masjid waktu itu, mereka ada panitia sendiri. Jadi memang betul-betul dibungkus dengan kain kafan, tapi saya minta nanti kalau yang jadi peserta ini 5 menit ikut pelatihan ini, nanti kalau tidur di atas misalnya digeletakin kain kafannya, kita baringin, tapi ikutin instruksi saya pakai mikrofon dan terdengar. Begitu diletakkan kepalanya di situ baring, maka saya bilang, maka sekarang Bapak Ibu tutup matanya dan renungi kalau Anda sekarang sudah meninggal dunia. Hiruk-pikuk yang ada di masjid ini, suara waktu di kampus saya bilang ini hiruk-pikuk di kampus atau di ruangan ballroom yang besar ini, sekian ribu yang hadir gitu. Ini anggap orang-orang yang datang di rumah kita dan kita tidak bisa protes. Jangan ribut, nggak boleh ribut. Saya nggak mau dengar ribut misalnya. Udah mereka ngomong semua mereka menilai kita terserah itu bagi mereka. Kita sudah meninggal, nggak bisa buat apa-apa. Dan pada saat kain kafan itu sudah mulai dibungkus di badan, saya bilang sekarang kain kafan sudah dibungkus di badan Anda, bayangkan memang Anda sudah meninggal. Dan coba ingat sekarang semua amal saleh dan peluang-peluangnya yang Anda sia-siakan. Coba bayangkan semua, sholat yang pernah dibengkalikan, dilambatkan, puasa yang dibiarkan berlewat begitu saja tidak puasa, zikir, baca Quran, semua ibadah. Bakti sama orang tua lah, haji dan umroh atau apa saja yang Anda punya peluang, punya kesempatan tapi disia-siakan. Bayangkan semua dan Anda menyesal. Karena Anda butuh sekali dengan amal itu untuk ditimbangan amal hari kiamat.
Kemudian saya bilang, setelah berapa detik saya bilang, sekarang coba renungi semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Saya pada kesempatan buat dosa selalu saja diterpa, dilakukan. Tidak mau taubat kepada Allah SWT. Dan bayangkan sekarang Allah akan hukum Anda. Setelah selesai ini mungkin sekitar 1,5 menit sampai 2 menit saja prosesnya. Lalu saya bilang, minta panitia memikul orang ini masuk ke dalam geranda. Dan saya bilang sama dia, tolong tetap diresapi teman-teman yang memikul badan Anda ke geranda dan resapi tubuh Anda tersentuh dengan geranda ini. Kemudian pada saat itu kita pikul dia menuju ke liang lahat. Kemudian jalanlah, sambil jalan saya bilang sama mikrofon, ini adalah detik terakhir Anda bersama kita semuanya. Sebentar lagi Anda akan masuk ke liang lahat, bertemu dengan Mungkar Nakir dan setelah itu berpisah selamanya. Kita tidak akan ketemu lagi di dunia ini. Kemudian dimasukkan ke liang lahat, diturunkan lalu ditutup dengan kain. Setelah itu saya bilang, silakan dibuka matanya sekarang. Lihatlah dinding-dinding tanah ini atau dinding liang lahat, inilah rumah Anda sekarang. Sebesar apapun rumah kita akan kembali ke 1 kali 2 meter ini. Dan semua manusia akan sama. Kalau nabi-nabi begitu, apalagi kita. Nah setelah itu alhamdulillah kita minta keluar. Itu waktu tablik akbar di Makassar, ada yang keluar seorang bapak itu sampai sempoyongan dia. Terus saya kasih mikrofon. Teman-teman mahasiswa juga waktu pelatihan di kampus saya kasih mikrofon. Coba yang laki-laki dan perempuan, bagaimana pendapatnya? Hampir semuanya itu menangis. Lalu mereka terbawa dengan pikiran itu lalu mengatakan, Ustadz saya tobat Ustadz. Apa yang dibayangkan amal soleh yang tinggalkan? Oh saya masih tinggalkan sholat. Ada yang rata-rata kalau mahasiswa dan mahasiswa itu mengeluh karena mereka masih durhaka dengan orang tuanya. Tidak mau ikuti perintah ibunya, ayahnya. Sambil nangis-nangis walaupun depan orang banyak gitu. Kemudian juga dosa-dosa yang mereka lakukan gitu ya. Ada yang mereka sebutkan. Lalu saya bilang, sekarang coba kasih gambaran kepada semua orang yang hadir. Apa perasaan yang Anda rasakan pada saat sedang tadi prosesi 5 menit itu? Dia bilang, saya betul-betul ketakutan sekali Ustaz. Saya merasa takut, apalagi waktu saya ditaruh ke liang lahat, saya seperti sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Sebentar malaikat datang. Jadi dia betul-betul terbawa dengan itu. Intinya setelah beberapa orang ikut pelatihan, saya sempat bilang Bapak Ibu sekalian, ini hanya pelatihan 5 menit. Tapi pastikan demi Allah satu waktu nanti kita akan lalui semuanya dan tidak kembali lagi. Maka harus punya persiapan yang matang berhubungan dengan masalah itu. Makanya ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, orang yang selalu mengingat kematian dan punya persiapan untuk itu. Mereka adalah orang-orang mukmin yang paling cerdas. Jadi memang harus kita pahami, ini bukan menakut-nakuti. Tapi orang kalau jadikan bodyguardnya, pendampingnya adalah kematian, dia tahu dia akan mati, pasti orang itu jadi baik. Kalau misalnya ada orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, divonis oleh dokter, maaf umur Anda tinggal 10 menit lagi. Menurut medis sudah nggak bisa lagi. Sudah tidak bisa dibantu. Kira-kira kalau saat itu ada yang datang mengatakan, tuh tanggamu ceritain kamu loh. Kita masih mau ribut? Kita sudah tidak berpikir. Sekarang yang kita pikir 10 menit lagi saya akan mati. Amal apa nih yang paling baik kita kerjakan? Harusnya kita tidak harus tunggu perkataan dokter seperti ini. Kita harus sudah sadar kalau kita akan meninggal dunia. Nah ini poin yang mungkin harus menjadi sebuah perhatian buat kita semuanya. Ya. Makanya para ulama salaf seperti ada satu tabi'in ya. Beliau itu menggali kuburan yang lahat di belakang rumahnya dan beliau setiap hari masuk ke dalam ya sebelum tidur ya sebelum aktivitas beliau sebelum tidur atau kadang-kadang beliau pada saat mau aktivitas beliau masuk dulu lalu beliau mengatakan ya sadarlah dan beramallah ya sebelum kau menyesal lalu beliau membaca untuk dirinya sendiri firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ya yang Allah mengatakan di ayat 99-nya ya Allah kembalikanlah aku ya ke dunia gitu ya. Semoga saja aku bisa beramal soleh. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah kalau kita mau tahu tanda-tanda kematian sudah banyak teman-teman sekalian di diri kita sudah banyak sekali. Ya ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi waqad ja'akumun nadhir dan telah datang kepada kalian sebuah peringatan. Nah di sini peringatan maksudnya kata ulama adalah yang pertama pendapat mengatakan peringatan kematian datangnya demam atau semua jenis penyakit yang pernah dirasakan manusia tanda-tanda kematiannya. Siapa di antara kita tidak pernah demam? Ya, semua penyakit sakit kepala, demam, ya apa saja itu semua tanda-tanda peringatan dari Sang Pencipta kalau kamu disakitkan berarti sudah dekat dengan kematian walaupun dia masih punya umur beberapa waktu ke depan. Tanda-tanda yang kedua itu adalah munculnya uban ya. Ini disebutkan munculnya uban. Jadi kadang-kadang orang 30 tahun ke atas itu sudah ada uban, 40 tahun. Makin banyak ubannya berarti makin dekat dengan kematiannya.
Makanya ada seorang salaf dulu di kota Madinah, pada saat umurnya mencapai 40 tahun dan dia lihat ada uban di jenggotnya satu, langsung dia tinggalkan semua aktivitas dunia dan dia mulai mengabdi di Masjid Nabawi. Dia nggak mau lagi aktivitas yang lain. Karena dia khawatir jangan sampai kematian datang padanya. Jadi intinya semua uban itu adalah tanda-tanda kematian. Karena memang uban munculnya di masa tua. Kalau kita masa anak-anak masih ada proses ke masa remaja. Masa remaja masih ada masa proses ketua. Tapi kalau orang tua sudah nggak ada lagi kecuali mati. Dan Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan orang tua adalah pada saat dia sudah menginjak umur 40 tahun. Itu betul sudah masuk masa tua. Sebelumnya masih dianggap muda. Tapi orang muda pun bisa meninggal. Berarti 40 tahun ke atas itu sudah peringatan. Ya, sudah peringatan. Nah ini juga termasuk. Maksud dalamnya adalah matinya orang-orang yang pernah kita kenal. Tetangga, kerabat, ya. Mungkin Ramadan yang lalu ada bersama kita sekarang sudah meninggal dunia. Dan orang kalau meninggal itu tidak mengenal ya sakit. Bisa saja meninggal bukan sakit, bisa saja karena tabrakan, bisa karena gempa bumi. Banyak sekali penyebab-penyebab kematian di sekitar kita ini, terlalu banyak hal yang bisa mendatangkan kematian seketika. Ada orang keluar rumah dia tidak tahu apa-apa, dia tidak berpikir kalau akan ditabrak, keluar lalu tabrakan. Ya. Ada kejadian satu di Jakarta sini beberapa tahun yang lalu ceritanya ini, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Dia keluar dari mall, dia bawa banyak barang belanjaan, kemudian dia masuk parkiran, tukang parkiran pun gembira menyambut karena mobilnya mewah. Kebetulan dia tidak pakai driver orang ini, dia bawa sendiri. Kemudian tukang parkir menyuruh, ayo Pak silakan mundur. Tiba-tiba orang itu starter mobil dan menginjak gas dengan sangat tinggi sampai menabrak mobil di belakang dengan keras, rusak. Dan tukang parkir tadinya santun jadi marah. Kenapa Bapak nggak lihat? Memang nggak direspon. Begitu dibuka pintunya, ada orang itu meninggal. Seketika meninggal di mobilnya. Berapa banyak orang yang mati seketika. Orang tidak sadar ini ya. Padahal sebenarnya bisa mati datang kepada dia tiba-tiba gitu ya. Jadi meninggalnya orang di sekitarnya, berita-berita kematian orang, semua itu termasuk informasi yang sampai kepada kita tentang masalah kematian. Namun juga masuk dalamnya juga kalau ada orang yang memang ada faktor yang mendukung masalah itu. Seperti dia melakukan pelanggaran sehingga dia divonis untuk dihukum mati misalnya. Semua itu sesuatu yang sudah pasti. Ya, itu sesuatu yang sudah pasti. Nah jadi kalau yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Saya coba menukil dari perkataan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Berhubungan dengan masalah kematian. Yang pertama yang harus kita lakukan. Kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup ini. Begitu juga pada saat kita menjelang kematian. Sangka baik itu maksudnya sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sangka baik maksudnya kalau saya selama ini sudah bertaubat kepada Allah maka Allah terima. Sangka baik kepada Allah adalah saya sudah melakukan ketaatan-ketaatan semoga Allah terima amal soleh tersebut. Nah, itu sangka baik namanya ya. Dan bersangka baik Allah akan memberikan. Sekarang Allah ingatkan saya misalnya kita lagi sakit, sudah tua, terus tiba-tiba ingat kematian. Maka itu berarti Allah menginginkan kita menyadari dan punya kesempatan untuk taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan dosa-dosa sebelumnya gitu ya. Dalam riwayat dan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat seperti tidak ada dosanya sama sekali. Berarti datangnya peringatan kematian seperti siang ini. Saya pun bicara buat diri saya dan butuh Bapak Ibu sekalian offline ataupun online. Ini peringatan dari Allah. Ya, ini peringatan dari Allah. Allah yang menggerakkan kaki-kaki kita datang. Allah yang memudahkan masjid ini kita bisa pakai sebagai fasilitas. Anda juga mendengarkan semua offline ataupun online. Saya pun membahas. Saya tadi tidak terfikir untuk mendatangkan buku ini. Lagi di mobil saya lihat kitab ini ada. Saya ingat pernah saya bedah buku ini dan ada bahasan khusus tentang sholat jenazah. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah tidak membahas langsung sholat jenazah. Menariknya di buku ini beliau bahas dulu tentang masalah orang kalau sudah mulai sakit apa yang harus dilakukan. Berobat, berdoa, ikhtiarlah. Ya, kemudian hukum menjenguk orang sakit dan segala macam. Sampai beliau masuk ke masalah prosesi menghadapi kematian. Ya, dimulai dengan poin bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang jangan kalian meninggal kecuali sudah sangka baik dengan Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata beliau siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka hampir semua sahabat sedih dengar hadis ini. Termasuk istri Nabi SAW yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun menangis. Nabi SAW masuk ke rumah lalu bertanya, kenapa Aisyah? Dia bilang, ya Rasulullah kami sedih mendengar hadis Anda.
Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci ketemu Allah, maka Allah benci ketemu dengan. Apakah kami kalau takut mati berarti kami benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Tetapi orang-orang beriman, kalau mereka sudah menjelang kematiannya, kita semua kalau kita jaga ibu dan bapak sekalian komitmen, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa itu konsisten setiap azan kita sholat, setiap hari kita bersedekah, kita bakti sama orang tua, kita lakukanlah ibadah-ibadah yang diperintahkan, wajib ataupun sunnah misalnya semampu kita. Maka pada saat kita mau meninggal akan datang beberapa malaikat kata Nabi SAW. Ini sebelum ruh dicabut ya. Prosesinya kita tidak tahu berapa lama, bagaimana kita nggak tahu. Tapi Nabi bilang ada malaikat-malaikat datang yang membawa berita gembira kepada orang beriman ini dengan memperlihatkan hasil amalnya. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zikirmu, ini baca Quranmu, ini segala macam. Dengan ini kau akan masuk surga. Lalu diperlihatkan surganya. Ini beberapa saat sebelum dia meninggal. Lalu kemudian dia pun setelah lihat surga, dia lihat amal solehnya, maka dia rindu ingin segera mati supaya bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir, orang munafik, orang musyrik, wa na'udzubillah, mereka itu justru pada saat sebelum meninggal diperlihatkan dosa-dosanya. Ini zina, ini bohong, ini riba, ini kekafiran, ini kemunafikan dan seterusnya. Karena ini kau akan masuk neraka, diperlihatkan nerakanya. Karena dia takut, dia pun benci bertemu dengan Allah, tidak mau mati, ya. Mereka berharap tidak mati, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang beriman, asal kita tinggal konsisten menjaga amal soleh. Toh kita beramal soleh enak kok. Sholat itu enak, punya kenikmatan, majelis ilmu begini punya kenikmatan, kita merasa tentram, dapat pahala, kita dapat ilmu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain. Haji, umroh, walaupun biaya besar, jauh, panas, Allah mudahkan. Kalau asal orang ikhlas ditanya mau umroh lagi, mau haji lagi, mereka akan bilang iya. Orang yang berjihad, pergi perang, tahu dia tinggalkan keluarganya, susah makan, minum, tapi mereka pergi berperang. Karena mereka menerima itu sebagai keputusan Allah, maka Allah mudahkan bagi mereka. Allah buat hati mereka tentram dan mereka ketagihan. Terbukti sahabat-sahabat Nabi dari perang Badar siap hadir ke Uhud. Dari Uhud siap perang di Khandaq, siap perang di Bani Mustalik, siap perang di Khaybar dan seterusnya. Maka seperti itu keadaannya. Kemudian yang kedua, usahakan selalu mengulang-ulangi talqin kalimat la ilaha illallah. Kita sendiri atau orang lain bantu. Jadi kalau sudah mulai sakit, ya, Bapak Ibu baca saja la ilaha illallah, sering jadikan sebagai zikir. Itu kan talqin. Jangan tunggu orang lain bantu kita. Kita ucapin sendiri. Karena kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Kata ulama, ini hanya bagi orang yang rutin mengucapkan zikir ini. Dan juga dia mempercayai, meyakini itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga dia tidak pernah memohon atau melakukan kesyirikan. Yang mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Seperti pergi dukun, pakai jimat, minta tolong sama jin, dewa-dewa. Ini semua tidak ada. Ya, dia cuma bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tentunya bagi orang yang hadir pada saat orang sedang mau meninggal. Dia membantu talqinkan. Dia membantu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga orang yang mau meninggal, itu kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ya dianjurkan agar menghadapkan tubuhnya atau wajahnya menghadap kiblat. Jadi diarahkan ke arah kiblat sehingga dia kalau sudah talqin, kalaupun dia wafat dalam keadaan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian selanjutnya, kalau orang itu sudah meninggal, maka dianjurkan bagi orang yang ada di sekitarnya untuk memejamkan matanya. Ditutup kelopak matanya, kemudian didoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, seperti itu peringatannya ya. Kemudian Nabi SAW juga berkata, siapapun di antara kalian yang sedang menghadiri orang yang sakit menuju kematiannya, atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Misalnya kita mengatakan semoga Allah ampuni kamu, semoga Allah rahmati, semoga diterima amalnya gitu kan. Itu yang kita ucapkan kata-kata baik. Karena para malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Jadi justru jangan kita berkata-kata buruk ya. Jangan berkata-kata buruk. Termasuk jangan juga mengucapkan kata-kata yang akhirnya membuat malaikat aminkan terjadi. Pernah terjadi di Saudi kejadian nyata. Ada satu bapak umurnya sudah 70 tahun. Sudah tua dan sakit keras. Ada satu anak muda umur 25 tahun, dia karena mau hibur si kakek ini dia bilang, tidak usah khawatir,
toh nanti juga kita mati bersama-sama. Maksudnya dia, umur Anda masih panjang kok, saya 25, Anda masih bisa umur panjang. Tapi dia bilang kita mati bersama-sama. Besoknya si kakek mati, anak muda itu mati bersama. Kenapa kita nggak ucapin kata-kata baik? Pernah juga terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, ada orang sakit keras. Dan penyakitnya belum pernah dikenal di Madinah waktu itu. Sampai terdengarlah di telinga Nabi SAW ada seorang sahabat yang sakit dan sakitnya belum pernah terkena seperti itu. Lalu kemudian Nabi SAW menjenguknya. Waktu Nabi lihat, Nabi langsung bilang, kamu berdoa apa? Apa yang kamu ucapkan nih? Maka orang itu bilang, ya Rasul, karena penyakitnya keras sekali. Lalu kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya berkata, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang harus ditimpakan padaku di akhirat karena dosaku di dunia, majukanlah di dunia. Jadi tidak usah disiksa di akhirat, sekarang saya di dunia. Sebenarnya niatnya baik. Tapi Nabi SAW mengatakan maha suci Allah. Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami yang terbaik di dunia, berikan kami yang terbaik di akhirat. Jangan mohon supaya kau dihukum, mohon supaya kau diampuni. Kenapa minta dihukum gitu kan? Minta supaya amal diterima, minta supaya dosa dimaafkan. Nah ini contohnya di antara kata-kata yang baik yang harus dijaga dan kata-kata buruk yang harus dihindari. Nah itu termasuk yang harus dihati-hati ya. Itu dalilnya ada disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain tentang masalah orang kalau meninggal matanya disuruh tutup kelopak matanya. Itu kata Nabi SAW, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya kalau ruh itu dicabut, maka mata itu mengikuti ruh. Jadi kalau misalnya orang meninggal terus matanya lihat ke kanan atas, seperti ruhnya lagi dicabut ke sana. Begitu kata Nabi SAW. فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Waktu ini kebetulan Nabi SAW sedang menghadiri jenazahnya Abu Salamah. Waktu Nabi lihat matanya belalak melihat ke arah atas, Nabi bilang, ini matanya sedang mengikuti ruhnya, berarti sudah meninggal. Maka sebagian keluarganya menangis pada saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan doakan untuk diri kalian dan mayit kecuali kebaikan. Karena malaikat mengaminkannya. Ya, ucapkan, jangan bilang oh dia mati saya juga mau ikut mati aja. Nah itu jangan. Ya. Bilang ya Allah panjangkan umurku ya Allah supaya aku bisa memperbanyak amal soleh. Kalau kita lihat orang meninggal gitu ya, bukan berarti kita tolak kematian. Gitu. Ini penting. Kemudian poin selanjutnya yang perlu difahami juga adalah masalah mengumumkan kematian juga penting. Disampaikan tentang kematian seseorang supaya orang tahu dia meninggal, gitu ya. Minimal dengan orang-orang terdekatnya kata beliau. Dan diiklankan juga bukan berarti seperti orang yang iklan sebuah promosi bisnis misalnya. Memang masalah kematian, ya. Itu wajar disampaikan tentang kematiannya. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang kematian 3 orang sahabat yang mati di perang Mu'tah. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Nabi SAW sampaikan tentang kematian mereka. Nah di saat itu, kalaupun sudah diumumkan kematian, khusus untuk kerabatnya tidak boleh meratapi mayit. Ratap itu pukul-pukul badan, robek baju, teriak-teriak, histeri itu nggak boleh. Tapi apakah boleh orang sedih netes air mata? Boleh. Makanya Nabi SAW pada saat meninggal, anaknya bernama Ibrahim, itu masih kecil. Nabi SAW netes air mata. Tapi Nabi nggak ada suaranya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Manusiawi kita sedih, tapi tidak usah berlarut-larut. Karena mati bagi orang beriman adalah awal segalanya. Kalau bagi orang kafir, akhir segalanya. Kok bisa Ustaz bilang begitu? Iya, karena kalau kita meninggal, kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Mati itu cuma 1 kali Bapak Ibu sekalian. Sekali dalam hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan kematian kecuali mati yang satu saja. Sekali mati. Setelah kita itu dihidup di alam barzah sampai ke surga bagi orang beriman. Dan semoga kita termasuk ini insya Allah. Dan ke neraka bagi orang-orang kafir itu abadi sudah. Makanya ayat-ayat tentang surga dan neraka Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha. Kekal selama di dalamnya. Maka kita sekali meninggal dan akan menuju kepada balasan amal kita. Jadi sebenarnya kematian itu awal kebaikan bagi orang-orang beriman. Karena dia terputus dari dunia. Dan rutinitas dunia begini. Makan, minum, tidur, aktivitas. Habis itu sudah selesai. Tidak ada kehidupan, tidak ada yang abadi. Apa yang kita miliki abadi di sini? Bapak Ibu punya barang apa miliknya yang bisa abadi?
Oh saya kan punya sertifikat rumah Ustaz, saya punya BPKB, kepemilikan kendaraan beroda 4 atau 2 misalnya. Oh saya kan punya handphone, saya punya baju. Sementara kita kalau meninggal masih punya kita? Sudah enggak, dibagi. Tapi meninggal itu nanti menuju ke akhirat, surga itu satu kali Bapak Ibu punya istana itu, baju itu, pelayan itu, semuanya abadi, selamanya. Kata Nabi SAW, orang masuk surga tidak akan habis masa mudanya. Karena semua ahli surga umurnya cuma 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Kemudian juga tidak akan rusak bajunya, tidak akan kena penyakit apapun. Tidak ada lagi penyakit di surga, tidak ada beringus, tidak ada meludah, kata Nabi SAW. Dan tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi tidak ada lagi toilet di surga. Kehidupan yang abadi luar biasa gitu. Dan sering-seringlah kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan dalil-dalil tentang apa yang kita dapatkan di surga. Sudah pernah kami sampaikan di sini. Kalau Bapak Ibu sudah ikutin YouTube kami, kalau belum silakan ikut di subscribe ya. YouTube Khalid Basalamah Official, diklik subscribe-nya, lalu kemudian masuk ke playlist. Di bawah ada playlist, itu cari bedah buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Saya sudah membahas 30 bab tentang surga dan 33 bab tentang neraka. Coba dengar di situ, dari pintu gerbang, tanah-tanahnya, sungainya, minuman, makanan, pakaian, pelayan, macam-macam deh, ya. Permadaninya, bantal-bantal dan dipannya, semua rinci seperti kita lihat surga itu. Sebagaimana neraka juga sudah kita jelaskan dari siksa yang paling rendah sampai siksa yang berat. Jadi supaya kita tahu, oh ini balasan saya. Siapa yang menjadikan surga target utamanya, hidupnya pasti baik. Karena ahli surga semua baik. Ahli surga itu orang jujur, orang amanah, orang tanggung jawab, orang yang baik lah. Akhlaknya baik, ibadahnya baik, hubungan sama Allah baik, sama makhluk baik. Ahli neraka itu semuanya buruk. Yang pendusta, ya korupsi, ya apalah, ya pembunuh, pezina dan segala macam. Itu tempat mereka. Maka kita dengan membaca ini kita jadi tahu gitu ya. Dan kita kalau meratapi mayit, kembali kepada ini ya. Kalau kita nangis-nangis, teriak-teriak, pukul-pukul badan kita, sebenarnya mayit sedang dihukum gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, innal mayyita la yu'adzabu bi bukail hayy. Sesungguhnya kata Nabi SAW, mayit itu akan disiksa karena tangisan orang yang hidup. Jadi kita bukan tidak boleh menangis, tapi jangan teriak-teriak, jangan ucapin kata-kata buruk. Ya. Ini termasuk yang perlu difahami. Dan dalam hadis yang lain, man niha alaihi fa inna yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang diratapi kematiannya, niscaya akan disiksa karena ratapan tersebut kelak di hari kiamat. Walaupun salah satu makna hadis ini adalah kalau ada orang yang bilang nanti kalau saya meninggal panggil orangnya khusus tangisin saya. Itu dijelas lagi berarti dia memang minta untuk ditangisin itu ya, itu tidak boleh ya. Tapi kalau sedih secara umum bisa-bisa saja, itu tidak ada masalah. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, inni bari'un minas saliqah wal halika wasyaqah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari para wanita yang menjerit-jerit meratapi mayit, wanita yang mencukur atau mengulur rambutnya karena sedih, serta wanita yang merobek-robek bajunya jika ditimpa musibah. Jadi ini yang dimaksud dengan meratapi ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah masa ihdad. Ya. Ihdad itu maksudnya perempuan. Ya, kalaupun ada yang harus bersedih atau memang merasa kehilangan itu 3 hari. 3 hari itu juga tidak boleh berlebihan gitu ya. Kita harus paham bahwasanya orang yang meninggal ini kembali kepada Tuhannya, bukan milik kita. Ya. Kecuali pada suami, maka dia berihdad atau dia tidak boleh keluar rumah atau dia masih itu sekitar 4 bulan 10 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin fa inna tuhiddu alaihi 4 ashrin wa ashra. Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah berihdad, merasa sedih, memakai bajunya yang bagus itu ya, atas kematian. Tidak boleh sengaja pakai baju kotor dan segala macam, dia jauhi kegembiraan keceriaan hidupnya lebih dari 3 hari. Kecuali atas kematian suaminya. Kalau suaminya maka dia berihdad, dia mengurung diri di rumah, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Begitu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perlu diperhatikan adalah mayit sebelum jadi mayit, kita semua sekarang sebelum jadi masih hidup, maka ingat semua utang Anda. Tulis wasiat. Saya utang sama fulan, ini nomor teleponnya, ini jumlahnya, ya. Selama kita mampu bayar.
Kalau kita tidak mampu, minimal tertinggal kepada ahli waris, mereka tahu ada utang. Gitu. Karena orang kalau meninggal itu harus disegerakan 4 hal. Yang pertama disegerakan jenazahnya, dimandikan, dikafani, dikubur. Tidak boleh ditunda. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Kemudian yang kedua, itu adalah melunasi utangnya. Melunasi utang. Ini utang dulu nih. Jadi tidak ada pembagian warisan sampai utangnya mayit lunas. Ya. Jadi tidak ada warisan kecuali utang sudah lunas. Yang ketiga wasiat. Wasiat ini dia tulis, dia bilang harta saya yang di sana rumah saya itu buat masjid. Atau rekening saya sekian dikasih ke pesantren ini. Itu wasiat namanya. Nah wasiat harta ini hanya tidak boleh kepada ahli waris. Nggak boleh bapak ibu tulis wasiat, nanti buat anak saya yang pertama rumah yang di Pondok Indah ya, anak saya yang kedua di Pondok Pinang, itu nggak ada. Ya nggak ada seperti itu. Nggak boleh wasiat untuk ahli waris. Kata Nabi SAW, la wasiat li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris karena mereka sudah dapat warisan. Ya. Dan kalau bapak ibu pun mau wasiatkan hartanya maksimal 1/3 harta. Jadi kalau misalnya kita punya di rekening 900 juta, yang boleh kita wasiatkan untuk diwakafkan itu cuma 1/3-nya, berarti cuma 300 juta. Nggak boleh lebih. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad radhiyallahu anhu waktu itu mau meninggal dunia, dia rasa dia sakit keras mau meninggal dunia. Setelah itu dia sembuh ya. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan waktu dia bilang saya mau wakafkan 1/3 harta saya, kata Nabi SAW, ats-tsuluts was-tsuluts katsir. 1/3 boleh tapi 1/3 juga masih banyak. Lalu Nabi bilang engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan dia kaya, lebih baik daripada dia mengemis kepada orang. Maksudnya kita tetap boleh tinggalkan atau kita dianjurkan tinggalkan warisan. Ya jadi diurus jenazahnya, dibayar utangnya, dijalankan wasiatnya, dan juga dibagi warisannya. Ini juga penting ya. Karena di Indonesia ini kadang-kadang negara kita ada sebagian orang, semoga Allah kasih hidayah, warisan ditunda-tunda. Ya. Meninggal, misalnya seorang ibu atau ayah meninggal, atau suami istri meninggal, meninggalkan 5 orang anak. Maka ini kadang-kadang dipegang oleh kakak yang paling tua. Nah, kakak paling tua ini ego. Lalu dia tidak mau jual rumah, tunggu harganya naik dulu. Itu bukan rumah dia, rumah waris. Harus dibagi, berapapun harganya. Dijual lalu dibagi. Haknya dia nanti terserah dia. Atau dia bayar haknya ahli waris yang 4, baru dia ambil rumahnya. Ada orang subhanallah sampai meninggal ahli warisnya, belum dibagi juga. Akhirnya sudah sampai cucunya, cicitnya, belum dibagi juga warisan. Satu hari dapat informasi di Surabaya ada sudah sampai cicit yang kesekian, belum dibagi-bagi. Ini kenapa ini zalim? Tidak boleh ya. Jadi bukan aib di hari meninggalnya mayit sudah dibicarakan warisan, itu bagian daripada syariat. Bukan buru-buru minta harta, memang itu hak syar'i, nggak bisa ditolak, nggak bisa ditunda. Justru orang kalau sengaja menundanya bisa melanggar, gitu ya. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah utang. Nah kita sekarang sebelum meninggal tulis wasiat utang. Kalau bisa hindari utang lebih bagus. Ya. Dan kalau bapak ibu harus utang pun misalnya darurat sekali, maka jalankan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang utang niat mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Dan yang bahayanya apa? Ada hadis yang lain ya. Syekh Abu Bakar Jazir rahimahullah mengangkat hadis ini, dan ini hadis penting sekali dipelajari dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Maaf, hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan masuk surga disebabkan hutangnya, hingga utang itu dilunasi terlebih dahulu. Jadi utang itu bisa menghalangi orang masuk ke dalam surga kalau tidak dibayar. Makanya jangan sampai meninggal kecuali kita sudah ada wasiat. Dan ahli waris juga tidak boleh menerima warisan sampai hutang si pemilik harta sudah dibayar. Nah itu penting ya. Oleh karena itu kalau butuh betul utang darurat, maka kita utang tapi niat membayar. Itu Allah akan mudahkan kita membayarnya gitu ya. Kemudian juga termasuk yang perlu diperhatikan adalah masalah di sini beliau sebutkan tentang masalah wajib memandikan mayit, tata cara memandikan mayit ini saya tidak bahas lagi karena ini ada bahasan sendiri tentunya, dan sudah saya katakan tadi mayit harus segera dimandikan, dikafani dan disolati. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah masalah kafannya ya. Kalau kafan itu tidak boleh yang mewah-mewah ya. Memang kain kafan kain biasa ya. Makanya kata Abu Bakar Al-Anus sesungguhnya kafan itu adalah kain biasa karena dia akan cepat rapuh, akan hancur dimakan oleh tanah. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus. Makanya laki-laki perempuan sama kain kafannya ya.
Kalau laki-laki 2 lembar kain, kalau perempuan sampai 5 lembar kain supaya tidak terbentuk lengkukan badannya. Itu ada bahasan sendiri tentunya, tapi yang jelas ini adanya anjuran untuk dimandikan, dan dimandikan juga ini harus orang yang amanah, tertutup auratnya, dan menggunakan air daun bidara. Ini ada bahasan sendiri, saya tidak panjang lebar bahas, tapi ini diantara hal yang harus diperhatikan, tentang masalah mandikan, kemudian mengkafani dan mensolatinya. Kemudian juga kafan itu dianjurkan berwarna putih, sebagaimana sabda Nabi SAW, ilbisu min thiyabikum al-bayad, ya, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, fa inna min khairi thiyabikum, karena dia adalah baju terbaik kalian, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian, gitu ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah masalah sholat jenazah, ya. Kalau sudah ada mayit kita sholati, dan sholat ini agak berbeda sedikit, terdiri dari 4 kali takbir. Tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa ijtihad, cuma takbir saja. Takbir pertama, Allahu Akbar, imam bertakbir dengan makmum, dan makmum membaca sama imam Al-Fatihah. Ya, tentu dengan suara sir, tidak kerasin suara, seperti sholat duhur dan asar. Tanpa doa iftitah, istiftahnya tidak ada. Tanpa surah sesudah Al-Fatihah, Al-Fatihah saja. Takbir yang kedua, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat, ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai akhir. Dan yang ketiga, mendoakan mayit. Ini tentu ada doanya sendiri, cukup panjang, tapi kalau tidak hafal bisa yang pendek. Yang panjang ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuza wa wasi' mudkhalahu, sampai akhir doa. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita tidak hafal, kita minimal mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, sampai imamnya takbir ke takbir keempat. Kalau laki-laki, lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha, gitu ya. Kalau rame-rame lebih dari satu mayit, Allahumma gfir lahum warhamhum. Biasanya kalau di Mekah sama Madinah itu, kalau yang pernah umrah atau haji tahu itu ya, setiap habis sholat 5 waktu biasanya ada sholat jenazah. Nah biasanya muadzinnya bilang, as-salatu alal mayyit, sholat untuk mayyit satu laki-laki. Kalau perempuan, as-salatu alal mayyitah, ya. Kalau rame-rame, as-salatu alal amwat. Nah seperti itu, supaya nanti orang sesuaikan doanya gitu ya. Takbir keempatnya itu kita mendoakan buat diri sendiri atau langsung salam. Boleh satu kali saja salam ke kanan atau kanan dan kiri. Ya. Juga ada perlu kami jelaskan tentang masalah orang yang masbuk kalau sholat jenazah. Kalau anda datang sholat nih, ada orang lagi sholatin mayit, kita baru datang, ternyata imam sudah takbir yang ketiga. Ya. Maka ada 2 cara. Cara yang pertama, anda takbir, anda niat itu sudah takbir yang ketiga. Sehingga anda nanti imam takbir keempat kita ikut salam juga. Jadi kita cuma 2 kali takbir. Nah, O-nya panjang banget, berarti baru tahu gitu ya. Baik. Atau cara yang kedua adalah anda anggap takbir ketiga imam adalah takbir pertama anda. Berarti setelah imam salam kita tambah lagi 2 takbir. Nah seperti itu tuh dalam sholat mayit saja ya. Tidak semua sholat punya cara seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menulis panjang lebar sekali di sini tentang tata cara sholat dan beberapa pilihan doa gitu ya, pilihan doa. Juga ada singgungan tentang masalah mengantar jenazah, tapi ini pendapat ulama yang paling kuat adalah laki-laki saja. Kalau sholat jenazah perempuan sama laki-laki boleh ikut, tapi kalau ngantar jenazah itu hanya laki-laki. Ya, perempuan tidak dianjurkan, bahkan ulama tidak mengatakan haram, cuma makruh. Seperti ibunya anak itu misalnya, atau seorang istri mau ikut karena suaminya meninggal, itu masih ada yang membolehkan. Tetapi dia bisa menjadi haram hukumnya kalau yang keluar perempuan ini perempuan yang lenggak-lenggok, pakaiannya ketat, terbuka hijabnya. Karena ini akan mengganggu tujuan utama ngantar jenazah. Tujuan utama kan itu mengingat kematian. Dan laki-laki memang disuruh itu karena mereka pemimpin, mereka harus menyadari tentang masalah kematian gitu ya. Jadi tidak boleh perempuan kalau yang masih muda, lenggak-lenggok, bercanda-bercanda. Sementara ngantar jenazah ini akan memecahkan konsentrasi orang fokus tentang masalah mayit. Nah oleh karena itu perempuan lebih dianjurkan hanya sholat di jenazah tapi tidak ikut mengantar jenazahnya gitu ya. Nah itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam masalah mayit ini tentunya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan sekarang sesudah mayit dikuburkan.
Adanya anjuran untuk memohon ampun buat si mayit sebelum bubar dari kuburan. Kalau orang ikut antar kuburan ya, jadi dianjurkan tokoh masyarakat ataupun seorang alim di situ, kita kiai, ustadz misalnya, mereka mengingatkan orang tentang prosesi kematian dan bagaimana keadaan kuburan bisa menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Jadi diingatkan itu, sebagaimana Nabi SAW ingatkan para sahabat dari banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian sesudah itu beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Sebelum bubar, Nabi SAW bilang, mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Kita bilang, ya Allah ampuni dia, ya Allah, gitu ya. Dan mintalah keteguhan ya baginya, karena sekarang dia akan ditanya. Maksudnya minta tathbit itu minta supaya dia bisa kokoh jawab pertanyaan malaikat. Ya, jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu semua mudah dijawab sama dia. Karena orang yang jawab ini berarti selamat. Dan ini tidak bisa dijawab hanya dengan bermodal untuk menghafal ya. Karena ini akan Allah kasih kepada orang-orang beriman. Maka itu yang harus kita minta sampaikan. Kemudian hal juga yang lain yang disinggung oleh Syekh Abu Bakar Rahimahullah adalah anjuran untuk meratakan kuburan dan tidak sengaja membuat bangunan-bangunan, mengapur, mengecat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Abu Daud ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, disebutkan sini bahwasanya dinukil dari Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an yujassasal qabra wa an yubna alaih. Rasulullah SAW melarang kuburan dikapur, dibanguni ya, di atasnya, dibanguni di atasnya. Ini termasuk. Jadi kuburan yang paling ideal itu mirip dengan kuburan Taman Makam Pahlawan. Rata dengan tanah, ada satu saja bagian kepalanya ditaruh. Kalaupun ada gundukan maka tidak terlalu tinggi. Itu termasuk bagian daripada yang harus diperhatikan. Kemudian juga dia boleh duduk-duduk di atas kuburan. Ya, karena banyak orang bukan cuma duduk, pacaran di kuburan bahkan. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Gitu ya. Kuburan itu tempat suci orang-orang, kalau kuburan orang muslim kita datang doain mereka supaya diterima amalnya atau diampuni dosa-dosanya. Nah, ini juga termasuk penting untuk digaris bawahi tentunya ya. Kemudian mungkin sebagai penutup ada namanya hukum takziah yang harus diperhatikan, dan takziah ini berarti meringankan beban keluarga mayit ya, keluarga mayit. Jadi takziah Bapak Ibu sekalian beda dengan ziarah. Kalau kita sedang ziarah silaturahim, kita duduk ngobrol makan enggak apa-apa. Takziah bukan itu. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Jadi jangan fahami takziah untuk mayit, bukan. Mayit itu kita doakan dari mulai dihembuskan nafas terakhir dia sampai kita hembuskan nafas terakhir kita. Tidak ada hubungannya dengan doain mayit pada saat takziah, gitu ya. Takziah itu untuk keluarga mayit. Kalau mayit dari pertama dia meninggal sampai kita meninggal doain terus. Paham nggak ya? Nah ini penting ya. Jadi itu untuk ringankan keluarga mayit. Makanya Nabi SAW waktu Ja'far meninggal oleh sepupu beliau mengatakan kepada penduduk Madinah, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far karena mereka sedang sedih menimpa mereka yang tidak menimpa kalian. Jadi kita yang bawa makanan kasih mereka, bukan kita yang datang duduk makan di situ. Ya, karena mereka lagi sedih, kita harus kasih, kita doain supaya mereka sabar lalu kita pergi. Dan Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. 3 hari itulah Nabi SAW datang doakan pergi dan tidak usah lama-lama di rumah orang karena orang lagi sedih. Kadang-kadang ibu-ibu terutama ini karena mau meringankan kesedihan orang tapi menambah beban orang. Tiba-tiba datang nangis, orang sudah tidak nangis dia nangis. Ini terjadi pada kakak saya itu hari di Makassar. Subhanallah, kakak saya meninggal anaknya umur 19 tahun. Anak itu maghrib sore asar masih ngantar kakak saya ke tempat kursus adiknya. Maghrib ditelepon sama temannya dari Bali mau datang ke Makassar, dia habis sholat maghrib dia keluar dari pintu tol ditabrak mobil truk, meninggal di tempat. Kami nggak tahu kecuali jam 12 malam. Anak itu sehat tadi. Sehingga kakak saya shock, perempuan dia shock. Saya di Jakarta ditelepon sama keluarga ini, ponakan kamu meninggal gini. Saya berangkat langsung pesawat pertama pagi ke Makassar. Begitu saya tiba keluarga bilang, ini kakak kamu sudah tidak ada yang bisa tenangkan. Dia sudah tidak tenang, dia terganggu sekali dengan kejadian ini. Nah, terus saya sabarkan, saya bilang kak gini, ini anak tidak hilang, dia hanya pindah alam. Dia pindah alam dan kita semua sama, kita akan meninggal. Rasulullah aja meninggal. Saya nasihatin, alhamdulillah dia tenang. Tidak lama kemudian ada tamu datang, ibu-ibu dari depan pintu sudah nangis-nangis.
Kesian anak kamu, anak baik, kenapa dia meninggal? Kenapa bukan anaknya fulan? Jadi masalah baru. Ini ya, menjadi beban buat orang untuk apa gitu. Datang doakan. Di antara yang Nabi SAW bilang, "A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Inna lillahi ma'a'ta, milik Allah yang dia kasih, walillahi ma'akhad, dan milik Allah yang Allah ambil, wa kullu syai'in bimiqdar. Semua berjalan di sisinya dengan takdir. Maka itu yang kita ucapkan, Allahu a'lam. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini sudah bisa diambil pelajaran. Intinya bagaimana kita mengingat dan menyadari kalau kita akan meninggal dan usahakan selalu punya persiapan untuk itu. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa menjawab pertanyaan supaya tidak telat waktu sholatnya. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.